Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa PJ LTMNU Bangil, alhamdulillah sore ini kita masih bisa bertemu kembali di Ramadan tahun ini untuk melanjutkan pengajian kita yang kemarin tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan alhamdulillah saya di sini masih diberi amanat oleh Ketua PJLTMNU Bangil untuk mengisi kajian kita setiap sore menjelang berbuka selama Ramadan. Semoga segala niat baik kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga puasa Ramadan kita menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari ini menjadikan barokah di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. La haudun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanun wa ta'ala ajma'in. Wa la ruhi abaihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama al amilin wa la jamu musannifin wa musannifiha wa syarihi wa ila man jazana min hadhihi as-salat wa jumlah وأمهاتنا وجدتنا وجدنا وسقانا وقربائنا ومشايخنا ومشايخنا ومن أحبنا ومن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan bacaan Quran, bacaan Al-Quran ketika sedang sholat. Kalau di kitab saya ini halaman 102. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. La ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raq'atin wahidatin. Jadi ketika kita sedang melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, tidak mengapa atau boleh, boleh membaca beberapa surat dibaca dalam satu rakaat. Membaca beberapa surat dibaca dalam satu rakaat, boleh. Faqad sabata mongko teman-teman tetap fi sahihaini dalam kitab sahih loro Bukhari Muslim min hadits Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala dawu sapa Abdullah, laqad araftu, yakti teman-teman weruh sapa ingsun anna dhahira ing pira-pira pepadan allati kang kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya prunu barengake sinten Kanjeng Nabi bainahunna ing dalem antarane pira-pira nadhair. Fadakara nuli nutur sapa Ibnu Mas'ud isrina ing 20 apane suratan surate minal mufassali saking surat mufassal. Kullu surata ini utawi saben-saben rong surat iku fi raqatin ing dalam sak rakaat. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau mengetahui, melihat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu membaca beberapa surat yang mirip-mirip. Contoh seperti Al-Muddathir dan
Muzammil. Itu yang kan mirip-mirip dibaca dalam satu rakaat. Yang ketika Rasulullah membacanya itu dibarengkan dalam satu rakaat. Kemudian Ibnu Mas'ud menuturkan surat-surat apa yang dibaca itu. Jadi ada sekitar 20 surat di Al-Quran itu yang memiliki kemiripan. Nah, itu yang dibaca. Jadi setiap satu surat, setiap satu rakaat itu dibaca 2 surat. Jadi mengapa kalau kita mau nyoba seumpama apa ya? Amma sudah An-Naba satu rakaat dibarengkan dengan An-Nazi'at. Tidak apa-apa. Apalagi terawih Ramadan seperti ini tidak apa-apa. Terawih amma yatasaalun. Langsung makmum kul huwa ilai. Suwen. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Nanti kalau keliru tembus atin itu. Nama takatsur. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi surah An-Naba kok tembus at-takatsur. Tidak apa-apa kalau mau nyoba. Rasulullah seperti itu. Jadi surah-surah yang mirip, surah-surah pendek itu yang mirip-mirip dibaca 2 surah dalam satu rakaat. Waqad qaddamna lan teman-teman wis dinginna sapa ingsun an jamaatin saking sekumpulan minas salafi saking ulama salaf. Dinginna qiraatul khatmati ing maca sak kali hataman fi rakaati ing dalem sak rakaat. Dalam beberapa pembahasan kita tahun lalu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa ulama yang membaca dalam satu rakaat itu sekali hatam. Bayangkan, satu rakaat hatam. Itu yang 1 juz saja capek, apalagi sampai 1 kali hatam. Ini kalau ndak wali ndak bisa. Apalagi cuma terima wali daya wis angel ngene iki. Terima wali daya angel ya hatam. Saya itu pingin buat jamaah tarawih 1 juz. Tapi ya itu resikonya, tidak ada yang jamaah. Pindah langgar, pindah musola, cari musola yang ekspres, yang ekspres, yang cepat selesai. Saya heran, kenapa kok setiap tarawih itu yang dicari yang cepat, yang cepat. Cari yang cepat, tidak usah tarawih, cepat. Yes. Untung-untungan tapi gelem tarawih sih mending gelem tarawih. Tapi ya cepat, tapi ya cepetan. Ngono ya ngono ning aja ngono. Cepat ya cepat, tapi ya cepetan. Kasihan yang punya penyakit encok, kasihan punya penyakit pinggang gitu. Kasihan. Nah itu. Makanya kalau saya kemarin mulai tarawih itu ya santai, tidak terlalu cepat. Santuy kalau bahasa anak sekarang. Jadi boleh ya menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat. Biasanya kalau tarawih itu di terakhir, ketika witir itu menggabungkan 3 surat. Witir yang terakhir yang 1 rakaat itu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Faslun ada fasl. Ajma'a sepakat sapa al-muslimuna wong Islam. Alastihbabil jahri ing atase kesunatane banterake bil qiraati ing dalam macanan Quran fi salati subhi ing dalam salat subuh wal jumati lan Jumat wal aidaini lan riyaya loro wal awwalaini lan rakaat awal lorone minal maghribi saking maghrib wal isya'i lan isya wa fi salatit tarawih lan ing dalam salat tarawih wal witri lan witir akibaha kang tetep ing dalam sakwise tarawih. Jadi kaum muslimin sedunia
kaum muslimin sedunia sepakat bahwa sunnah mengeraskan bacaan Quran dalam sholat subuh. Sholat subuh dikeraskan bacaannya. Kemudian sholat Jumat. Kemudian sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian 2 rakaat awal maghrib dan isya. Itu sunnah membaca dengan keras, mengeraskan suara. Bukan keras-kerasannya, mengeraskan suara. Itu banter-banteran nggak sholat itu. Bengong-bengong. Kemudian wafi sholat tarawih dan sholat tarawih. Sholat tarawih sunnahnya ya dikeraskan. Tapi jangan terlalu keras. Keras dengan cepat beda ya. Keras dengan cepat itu beda. Kemudian sholat witir setelah sholat tarawih itu sunnah. Wa hadza utawi iki la ijma iku mustahabun den sunatake. Wa hadza utawi iki la al-jahru ngoten nggih. Wa hadza utawi iki la al-jahru iku mustahabun disunatake lil imami ketua iman wal munfaridi lan wong kang salat dhewe bima kelawan perkara yang faridu kang dhewe ni sapa munfarid bi kelawan ma minha saking salat. Siapa yang sunnah mengeraskan? Pertama, kalau jamaah berarti imam, makmumnya gak usah melok banter rebutan itu pas yang kating imam ya. Oke. Yang mengeraskan hanya imam. Kemudian orang-orang yang sholat sendiri, jadi mengeraskan suaranya. Makmum tidak. Jadi bagi imam dan orang yang sholat sendiri, sunnah untuk mengeraskan bacaan Qur'annya. Jadi mulai Fatihah dan surah-surah pendeknya. Wa amal makmumu adapun makmum itu fala yajharu bil ijma'i. Tidak usah mengeraskan bacaan Quran bil ijma'i secara kesepakatan ulama. Menurut ulama makmum tidak usah mengeraskan suara. Tidak usah banter. Nanti nyaingi imam. Wa yusannu lan sunatake apa al-jahru fi sholati kusufil qamari wala yajharu fi kusufil syamsi. Dan disunahkan juga mengeraskan bacaan Qur'annya ketika mengerjakan sholat gerhana bulan, namun tidak dengan gerhana matahari. Wa yajharu lan bantarake sapa man fil istisqai ketika sedang melakukan sholat istisqa. Tebak sari tidak usah istisqa, sudah hujan deras lagi. Oke. Sudah hujan, angin. Nanti kalau setahun tidak ada hujan baru sholat istisqa. Ini tidak usah sholat, sudah hujan. Barusan hujan. Deras. Wa la yajharu fil janazati. Dan orang yang sholat tidak mengeraskan bacaannya ketika sedang melakukan sholat jenazah. Idza sulliyat tatkala den sholati opo jenazah bin nahari ing dalam waktu awan. Jadi ketika jenazahnya disolatkan pada siang hari, maka tidak disunahkan untuk mengeraskan suara atau bacaan sholatnya. Wa kadzalan iku kaya mengkono la yajharu fil laili ing dalam waktu wengi ala madhabis ing atase madhab as-sahih kang bener al-mukhtari kang den pilih. Begitu juga ketika mengerjakan sholat jenazah yang dikerjakan pada malam hari. Yang sholat baik imam maupun makmumnya tidak usah mengeraskan suara. Itu menurut madhab yang benar yang dipilih oleh para ulama. Wala yajharu fi nawafilin nahari, dan tidak usah mengeraskan suara ketika mengerjakan sholat-sholat sunnah yang ada pada siang hari. Apa saja berarti? Mulai duha ya, duha, kemudian qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Jadi tidak usah dikeraskan. Atau sholat sunnah tahiyatul masjid yang ketika sampai di suatu masjid dalam keadaan siang atau pagi hari. Pokoknya sering ini murub, berarti itu terhitung siang. Wairi fi nawafilin nahari wairi ma dzakarnahu. Wairi ma kan saliyane perkara dzakarnahu kang wis nuturake sapa ingsun ing ma minal aida ini saking salat raya wal istisqa lan salat istisqa. Kecuali salat
sunnah di siang hari yang tetap mengeraskan suara itu adalah sholat 2 hari raya dan sholat istisqa. Itu meskipun dikerjakan di siang hari tetap harus disunnahkan mengeluarkan atau mengeraskan suaranya. Oke. Mergo sholat Idul Fitri gak benerno suara bingung kabeh. Makmume akeh. Satu masjid itu kadang tidak cukup untuk sholat Id. Wong sak kampung melok kabeh. Sing gak tahu sembahyang melok kabeh. Nggih. Sing Jumatan gak tahu teko, ya teko. Kan akeh sampai membludak ke jalan-jalan. Harus makanya sunnah untuk mengeraskan bacaan Quran. Waqtalafa ashabuna fi nawafilil laili. Waqtalafa lan bedo sapa ashabuna ashab kita fi nawafilil laili yang dalam salat sunnah wengi. Fal adharu mongko kang luwih jelas iku ana sak temene kelakuan iku la yajharu ora manterake sapa. Pasane utawi kang kaping pindho iku ana sak temene musolli utawa man iku yajharu manterake sapa. Pasalisu utawi kang nomor 3 wa huwa utawi asalis iku ikhtiyarul Baghawi pilihane Imam Al-Baghawi. Rupane yaqra'u maca sapa man bainal jahri ing dalem antarane banter wal israri lan lirih. Jadi ketika sholat sunnah malam, selain yang tadi ya, selain sholat tarawih dan witir, berarti apa nih? Tahajud, tobat, ya. Biasanya terus sholat hajat, dan yang sebagainya yang dikerjakan pada malam hari. Itu ada beberapa pendapat, tapi yang paling baik atau yang paling jelas, yang paling dipilih yaitu bahwa seorang yang sholat sunnah pada malam hari juga tidak usah mengeraskan bacaan Qur'annya. Oke. Ya, di samping itu nanti bisa mengganggu orang yang tidur atau yang lain sebagainya. Namun pendapat kedua mengatakan dia boleh mengeraskan suaranya. Dan yang ketiga itu pendapatnya Imam Al-Baghawi, yaitu membaca antara keras dan pelan, ya sedengan berarti. Tapi yang biasa kita lakukan yaitu tidak mengeraskan suara. Walau fatat mongko lamun pot ing man apa salat billaili ing dalam waktu wengi faqadha mongko ngodoi sapa man ing salat bin nahari ing dalam waktu lainnya. Jadi ketika kita lupa kelupaan, ketiduran, biasa sholat tahajud kok ketiduran sampai subuh, maka boleh mengkodoknya pada siang hari. Au bin nahari faqadha bil laili. Atau ketika kita punya kebiasaan sholat sunnah pada siang hari, kemudian lupa, maka boleh mengkodoknya pada malam hari. Kodok duha mang isuk sing keturun, atau kodok tahajud sing mang bengi keturun, dikerjakan pada siang hari, tidak apa-apa. Fal yu'tabaru mongko apa den wilang fil jahri fal yu'tabaru mongko apa den wilang fil jahri ing dalam bandarake wal isra lan ngelirihake apa waktul fawati waktune pot am waktul qodoi utawa waktune ngodoi fihi iku tetep ing dalam mengkono-mengkono itibar wajhani utawi wajah loro ya ashabina kedua ashab kita adharuhuma utawi jelas-jelas wajhani iku alih itibaru milang-milang biwaktil qodoi ing dalam waktune ngodok pun. Jadi ketika kita melakukan kodok sholat sunnah yang tertinggal, itu yang dilihat waktu melakukan kodoknya, bukan waktu sholat yang tertinggal. Contoh, kalau kita kelupaan sholat tahajud, nah sholat tahajud kan malam hari, sholat malam hari sunnahnya umumnya itu agak dikeraskan. Berarti ketika mau dikodok di siang hari, melihat siangnya, bukan malah, oh berarti ini meskipun sholat tahajud karena siang hari, maka tidak usah dikeraskan. Begitupun juga sebaliknya, kalau sholat duha lali dikerjakan malam hari kodok, maka boleh untuk mengeraskan bacaan suaranya karena melihat bahwa situ kenyataannya sudah malam hari. Begitu juga sholat
sholat apa ya? Sholat wajib yang qadha. Seperti ini juga. Sholat wajib yang qadha. Sholat zuhur 14 terus diqadai malam hari. Maka bacanya ya boleh dikeraskan karena kenyataannya dia sholat pada malam hari. Atau sholat subuh 14. Di mana sholat subuh sunnahnya untuk mengeraskan, maka ketika kita mengqadanya jam 10 siang, maka juga tetap disunnahkan untuk tidak mengeraskan suara karena sudah siang, mengikuti waktunya, bukan mengikuti sholat aslinya. Bon. Walau jahara fi maudhi'il isyrari, jam berapa? Walau jahara mengko lamun ngeras banterake sapa man fi maudhi'il isyrari ing dalem panggone salat lirih au asara utawa ngelonake sapa man fi maudhi'il jahri ing dalem panggonan banter fa salatuhu mangko utawi salate man iku sahihatun sah walakin balik tetapi man iku takabang nglakoni sapa man al makruh ing perkara kang makruh wala yasjudu lan ora sujud sapa man lisahwi krana lali. Jadi ketika jenengan salat yang seharusnya dibaca pelan kok jenengan baca keras, berarti sholat zuhur yang harusnya dibaca pelan kok dibaca dengan suara keras, atau sholat yang harusnya keras tapi dibaca pelan, maghrib, isya harusnya dibaca keras, jenengan baca pelan, maka tetap sholatnya tetap sah, tetapi makruh dan tidak usah nanti melakukan sujud sahwi. Ini pernah kejadian dan saya sendiri yang imami ketika di Depok jamaah sholat isya ya jenenge wong lali Allahu Akbar bacanya biasa ya enggak keras, enggak saya keraskan wong jamaah, enggak saya keraskan labdolin amin sampai baca surat rukuk Allahu Akbar. Oh iya, terus saya ingat, oh ini kan salat isya jamaah harus kan saya imam mengeraskan, lupa lali sampai rakaat kedua, baru rakaat kedua saya mengeraskan suara karena ingat oh ini salat isya dan saya jadi imam. Paling makmumin mriki imame gak maca-maca ngantuk piye ngene. Ngoro-ngoro rukuk. Jadi tidak apa-apa. Yang waktunya pelan dibaca keras, yang waktunya keras dibaca pelan itu tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah, tetapi makruh dan tidak usah melakukan sujud sahwi. Wa alam lan warwasiro anal israra sak temene ngelonake fil qiraati ing dalam wacanan Quran wa takbirati lan takbir wa ghairi malan saliyane qiraat takbirat minat arkari saking pira-pira zikir wa iya israr iku ayyakulahu yen to ngucap sapa man ing israr bihaitsu kelawan sekirane yusmi'un aweh ngrungu sapa man nafsahu ing awak dhewene man. Jadi yang dikatakan memelankan suara itu bukan kok tidak membaca, tetap harus mengeluarkan suara sekiranya dia sendiri mendengar, minimal kupingnya sendiri, kupingnya, telinganya sendiri terdengar suaranya, bukan komek umi tidak. Jadi minimal kupingnya sendiri, telinganya sendiri itu mendengar apa yang dia baca. Nah itu apa? Israr. Jadi pelan itu batasan pelan itu ketika hanya telinga kita yang mendengar, itu pelan. Berarti lek kupinge wong liya krungu berarti sudah termasuk banter, keras. Wala butalan wajib apa minukihi nglafatake perkara. Bihaitsu kelawan sekirane yusmi'u aweh ngrungu sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Idza kana tatkalane ana sapa man iku sahihas sam'i waras pengrungune wala arito kan lan ora ana kang ngalang-alangi iku maujud lahu kedue man. Jadi tetap harus melafatkan, harus membunyikan Al-Qur'an yang kita baca sehingga kita bisa memperdengarkan kepada telinga kita sendiri kalau telinganya normal. Nah, sing kupinge gak normal atau itu ya sa iso lah.
Wah kupingku gak krungu, buanten. Sing tengel-tengel. Ya, jadi ya sing kupingnya normal, ukurannya itu kupingnya normal, bukan kupingnya sing itu. Dan tidak ada hal yang menghalangi. Meski, contoh ada suara-suara lain lah yang menghalangi ucapan kita untuk terdengar, itu berarti tidak termasuk tidak termasuk syarat untuk memperdengarkan kepada telinganya sendiri. Kalau ada gangguan suara-suara dari luar ya cukup sekiranya cukup krungu lah, tidak usah terlalu kurung-kurung tidak. Fa illam yusim mongko lamun ora aweh ngrungu sapa man nafsahu ing awak dhewe man lam tasihha mongko ora sah apa qiraatuhu wacanane man wala ghairuha apa qiraatuhu wacanane Qur'ane man wala ghairuha lan ora liyane qiraah bayane minal adhkari saking pira-pira zikir bila khilafin kelawan tanpa persulayaan. Jadi kalau kita tidak memperdengarkan suara kita sendiri, jadi gampangane gak krungu suarane dhewe, maka bacaannya tidak sah. Nggih. Jadi kalau sampean baca Fatihah salat sendiri, minimal kupingi dhewe krungu. Lek gak krungu, maka Fatihahnya ndak sah. Kalau Fatihahnya ndak sah, salatnya ndak sah. Jadi minimal kalau salat sendiri kupingi dhewe krungu. Jadi tidak cuma di batin. Dan begitu juga selain bacaan Quran, contoh zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat, tasbih-tasbih ketika ruku, tasbih-tasbih ketika ruku, sujud, tidak. Tapi yang penting kalau bacaannya ketika sholat, berarti yang rukun kan hanya takbir, Fatihah dan tahiyat. Minimal 3 ini kuping harus dengar. Allahu Akbar. Yang banyak keliru itu akbarnya tidak ada. Allah. Akbarnya tidak ada. Nggih. Sama titane wis. Allah. Tidak ada akbarnya. Yes, jelas no Allahu Akbar. Lah kok dilirikno separo iku. Ya Allahu Akbar. Ada yang Allah. Bareng di. Ya, jadi harus baca Allahu Akbar. Harus terdengar. Fatihah mulai bismillah sampai walad dolin harus terdengar. At-tahiyat sampai innaka hamidum majid juga harus terdengar. Agar bacaannya sah. Kalau bacaannya sah berarti sholatnya sah. Kalau bacaannya tidak sah maka sholatnya juga tidak sah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.